guys. Kalian tahu nggak sih pendekatan pembelajaran itu apa? Jadi, pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah para guru dalam memberikan pelayanan belajar, sedangkan untuk siswa mempermudah memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan pembelajaran juga termasuk titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, jadi bagaimana dengan penerapan pendekatan pembelajaran matematika ini? Perbandingan kelereng jarum dan mataku adalah 2:5. Jika jumlah kelereng mereka adalah 63, maka kelereng masing-masing ada berapa? Nah, kalau ada perbandingan kayak gini, langsung aja kita kasih X di sini. Jadi si jarum itu 2X, si mataku itu 5X. Oke? Jumlah kelereng mereka 63, berarti 2X tambah 5X sama dengan 63. Ya kan? 7X sama dengan 63, maka X sama dengan 63 bagi 7 adalah 9. Nah, ketemu X-nya tinggal masukin ke sini. J kan 2X, jadi J itu 18. Si mataku adalah 5 kali 9, 45. Easy. Dalam dunia pendidikan, matematika termasuk dalam salah satu bidang studi yang memegang peran penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari pentingnya matematika, maka peningkatan hasil belajar matematika di setiap jenjang pendidikan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk keberhasilan proses belajar matematika, pemahaman dalam mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman materi yang lalu sangatlah mendukung. Hal tersebut tidaklah lepas dari metode pelajaran maupun media yang digunakan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika juga tidak lepas dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa pendekatan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus yang kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, ataupun aturan. Pendekatan induktif dimulai dengan memberikan macam-macam contoh. Dari contoh-contoh tersebutlah siswa mengerti keteraturan dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. Pendekatan ini menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Pendekatan ini juga merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar nih, model gambar. Gambar apa ini? Gambar rumah. Rumah ya. Nah, coba
atap rumah ini bentuknya segitiga. Nah, bentuk segitiga ini memiliki 3 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Selain itu, segitiga juga memiliki 3 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Nah, kemudian matahari ini bentuknya apa? Lingkaran. Betul ya, matahari ini bentuknya lingkaran. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi, di mana 1 sisinya itu terhubung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan deduktif merupakan suatu model penjelasan sebelum pengalaman belajar, di mana ceramah dan diskusi dilakukan lebih awal atau pengalaman konkret. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif dimulai dengan menyajikan aturan, teorema, atau prinsip umum yang diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Dalam pendekatan deduktif, tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti yang diperoleh dari penalaran induktif. Dasar penalaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang benar. Untuk menentukan teorema dan menentukan jawaban soal yang menggunakan pendekatan deduktif, pola pikirnya sama, yaitu menentukan dulu aturan untuk memberlakukan keadaan khusus hingga didapat kesimpulan. Selanjutnya, erat pula kaitannya dengan generalisasi deduktif dalam matematika adalah cara-cara pembuktian dalil, aturan, ataupun sifat. Dalil, aturan, dan sifat dalam matematika merupakan generalisasi yang dapat dibuktikan kebenarannya secara deduktif. Untuk keperluan itu, ada beberapa macam cara pembuktian umum yang sudah jelas terlihat proses deduktifnya, seperti cara modus ponens, modus tollens, implikasi positif, kontrapositif, kontracontoh, bukti tidak langsung, dan juga induksi matematika. Yang ketiga yaitu pendekatan spiral. Pendekatan spiral merupakan suatu prosedur pembahasan konsep yang dimulai dengan cara sederhana dari konkret ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari penyelidikan atau eksplorasi ke penguasaan, dari tahap paling rendah hingga tahap yang paling tinggi, dalam waktu yang cukup lama dan dalam selang-selang waktu yang terpisah-pisah. Dalam pendekatan pembelajaran spiral, mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara sederhana yang makin lama makin kompleks dan dalam bentuk abstrak.
dan pada akhirnya digunakan bentuk umum dalam matematika, dan di antara selang waktu yang terpisah itu diberikan konsep-konsep pembelajaran yang lainnya. Yang keempat yaitu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Setiap tahap dari pembelajaran melibatkan suatu proses penelitian terhadap makna dan penyampaian keterampilan hafalan dengan cara yang tidak ada jaminan bahwa siswa akan menggunakan keterampilan intelijensinya dalam setting matematika. Selanjutnya yaitu pendekatan realistik. Pendekatan matematika realistik adalah suatu pendekatan yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. Selanjutnya lagi yaitu ada pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah adalah suatu rencana dan proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang diterapkan dalam upaya mengatasi situasi atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas ataupun secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual atau yang lebih dikenal sebagai CTL yaitu Contextual Teaching and Learning adalah suatu proses pembelajaran holistik dan bertujuan memberikan motivasi siswa untuk memahami inti materi pelajaran dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Konteks kehidupan sehari-hari ini sangat mudah didapati, dimulai dari lingkungan sendiri, bahkan lebih murah dibandingkan biaya pembuatan media, alat peraga, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa pendekatan pembelajaran matematika dan juga aplikasinya dalam pembelajaran. Guru atau tenaga pendidik hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa tanpa membeda-bedakan siswa tersebut. Setiap guru juga memiliki metode pendekatan yang berbeda-beda. Jadi, sebagai seorang siswa, hendaklah mengikuti atau membiasakan diri untuk mengikuti metode yang diciptakan guru tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.